Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Apa kabar semuanya? Masya Allah, aku udah lama banget ya gak bikin video. Terakhir aku bikin video itu 2 bulan yang lalu ya. Terus janjinya kan aku mau bikin video persalinan, tapi ternyata ada masalah ya. Itu dia yang pengen aku ceritain di video kali ini. Itu nama anakku Kaito Saka Leandra. Kaito itu diambil dari kanji Jepang, Kai dari kanji Jepang yang artinya laut, digabung dengan kanji Jepang To yang artinya impian. Saka itu diambil dari bahasa Arab yang artinya bersyukur. Terus kalau Leandra, perpaduan nama aku sama Uda, Lady dan Endra. Arti dari keseluruhan nama anak kami adalah semoga Kaito dia anak yang mempunyai mimpi seluas laut, dan jika mimpinya terwujud, semoga dia bisa selalu bersyukur, tidak pernah lupa dengan Allah. Oke, pertama aku pengen ceritain tentang kronologi persalinan aku yang lumayan menguras air mata. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah cerita aku berurai air mata, sorry ya, namanya juga cewek. Apalagi sekarang status aku adalah seorang ibu, aku punya anak, dan itu luar biasa menyentuh ya kalau menjadi seorang ibu tuh ternyata. Persalinan aku itu saya lahir di tanggal 18 Januari 2020. Jadi sebenarnya sebelum 18 Januari itu, aku sekitar 5 hari sebelum tanggal 18 itu aku udah ngerasain perut aku tuh sakit terus gitu, tapi memang nggak rutin. Aku ngerasain itu kayak kontraksi, tapi pas aku konsul sama temen aku yang bidan, katanya itu masih kontraksi palsu. Jadi tenang-tenang aja, jangan terlalu panik. Jadi aku disuruh banyakin sit up, banyakin jalan cepet, dan itu aku lakuin semua setiap pagi dan setiap sore. 3 hari sebelum tanggal 18 aku udah pembukaan 2 katanya, tapi memang jalan lahirnya masih belum kelihatan. Jadi aku disuruh banyakin sit up lagi sama jalan pagi. Terus dokternya bilang nanti tanggal sekian datang lagi ya, kalau misalkan memang nggak ada kontraksi gitu kan, kita lakuin induksi, alias aku mau dipancing kontraksinya pakai induksi dari dokter. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Januari itu sekitar jam 12 malam aku udah ngalamin perut yang gak enak gitu loh. Aku bilang lah sama Uda, ini perut dia tuh sakit banget, dan itu rutin setiap 5 menit sekali, dan memang gak lama sih, kayak cuman 50-60 detik sakitnya, gak nyampe 2 menit gitu kan. Oh, Uda telepon rumah sakitnya nanya berapa menit sekali aku ngalamin kontraksi. Aku bilang 5 menit sekali. Terus ditanya berapa lama durasi sakitnya gitu kan, sekitar 50-60 detik, dan pihak rumah sakit bilang oh itu masih kontraksi palsu gitu kan, kecuali kalau durasi sakit itu sampai 2 menit baru boleh datang ke rumah sakit. Ya udah aku ikutin aja prosedur rumah sakit kan. Terus jam 3 sumpah aku nggak bisa tidur, bener-bener sakit banget, dan itu memang setiap 5 menit sekali. Aku nggak tahu ya, aku punya feeling kayak gue tuh ngalamin kontraksi, ini tuh kontraksi gitu kan. Akhirnya jam 3 aku suruh Uda telepon lagi. Orang rumah sakitnya bilang tunggu sampai pendarahan. Udah pendarahan belum atau pecah ketuban gitu kan? Belum ada. Datang aja kalau misalkan udah pendarahan atau pecah ketuban. Atau kalau memang nggak yakin pengen periksa sekarang, ya udah datang aja. Tapi kemungkinan kalau memang belum lahir hari ini, pulang lagi ya. It's okay, aku mikir kayak yaudah nggak apa-apa. Yang penting gue pengen cek dulu ini gue sakit kenapa gitu. Soalnya sakit banget, dan itu setiap 5 menit sekali. Karena aku sekitar jam 4 aku nggak kuat, aku bilang sama Uda kan, udah kali ini ayo ke rumah sakit cek aja deh, nggak apa-apa gitu kan, kalau memang belum waktunya ya udah kita pulang. Dan saat itu juga aku ngerasa ada yang keluar sih dari rahim aku. Pas aku cek, oh ya bener, aku pendarahan guys. Belum banyak sih, cuman pendarahannya jelas banget. Aku bilang sama Uda, dari pendarahan, ayo telepon rumah sakit. Telepon, ternyata rumah sakit bilang oh yaudah ayo datang aja, soalnya ini udah pendarahan. Aku on the way, aku tuh udah nggak kepikiran apa-apa lagi, aku cuman bawa badan aku doang. Bahkan tas persalinan aku yang udah aku siapin itu nggak sempet ke bawah, aku cuman bawa badan aku aja, bawa badan, bawa bantal, bawa selimut. Dan itu lagi dingin banget guys, Januari masih berasa dinginnya, lagi musim dingin kan. Udah duduk depan, aku duduk belakang, aku udah gak kuat banget sama perjalanan. Aku gak kuat, aku zikir, aku sambil megang apa sih, ganggang tangan yang di kaca mobil. Aku bilang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, aku cuman zikir aja, aku udah gak kuat. Itu anak aku udah kayak nendang-nendang mau keluar gitu loh. Aku bener-bener kuat sampai rumah sakit tadi kuat. Pas nyampe rumah sakit itu sekitar jam 5, aku langsung dicek. Pas dicek guys, aku udah pembukaan 8. Wow, baru sampai ternyata langsung dikasih informasi kalau aku udah pembukaan 8. Gila, gimana nggak panik ya kan? Mana gue lapar lagi, belum makan. Dikasih makan tuh, udah nggak konsen lagi mau makan. Di sini aku udah lemes banget, cuman bisa megang tangan udah doang. Aku nggak pakai jilbab saat itu, soalnya udah ngeblank banget. Itu kalau kalian bisa lihat muka aku, bayangin itu aku udah pucet dan lemes banget, nggak ada senyum-senyumnya, bener-bener lemes. Katanya pas nyampe sini udah pembukaan 8. Pas nyampe sini udah pembukaan 8 ya.
ngobrol kan sama Uda, dan aku pecah ketuban. Udah pecah ketuban gitu kan, panggil suster. Susternya datang dan aku langsung disuruh pindah ke ruang persalinan. Dibawa ke ruang persalinan, udah prepare segala macem kan. Dokter dan susternya di situ kayak ngasih semangat gitu, ayo semangat, kuat, bentar lagi gitu kan. Atur nafas. Dan guys, kadarullah, aku ternyata nggak punya tenaga. Aku nggak makan malamnya. Pas dikasih sarapan aku juga nggak bisa makan karena udah nggak tahan sama sakitnya, dan tekanan darah aku itu tinggi. Udah tuh di situ sempet panik sih, dia bilang kayak ayo atur nafas, lady relax gitu kan, atur nafas. Percaya nggak percaya, aku udah berusaha relax, aku udah bener-bener udah berusaha untuk atur nafas aku, tapi ya itu dia, aku kehabisan tenaga. Dan aku tuh udah kayak pengen bilang ayo buruan keluarin gitu kan, anakku tuh udah mau keluar, bisa bilangin dokternya gak cepetan, perut ini udah sakit banget dan udah gak tahan, pengen ngeden tapi nggak boleh ngeden. Terus sampai akhirnya dokter sempet bilang sih, yaudah yuk keluarin anaknya si lady. Salah satu suster yang mantau tekanan darah aku bilang nggak bisa dok, soalnya tekanan darah lady ini 200 tekanan darah aku. Udah aku usahain untuk atur nafas. Aku inget banget di tengah-tengah persalinan aku yang orang udah pada riuh semuanya, aku udah minta anakku dikeluarin, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang gerak dari kaki aku, nggak tahu, kayak merinding gitu, tapi aku nggak ngerti. Dan aku sambil megang tangan Udah, aku bilang udah, aku teriak gitu dong, nggak nyampe omongan aku pengen bilang kayak Lidi kenapa, soalnya kayak ada yang merinding nih dari kaki gitu kan, tapi nggak sempet. Aku cuma sampai ngomong udah doang, langsung dah, aku nggak inget apa-apa lagi, gelap semuanya. Terus bangun-bangun udah di dalam ruangan rawat inap. Aku lihat baju aku masih pakai baju persalinan, tapi perut aku kempes. Terus aku lihat sekeliling aku nggak ada siapa-siapa. Aku lihat keranjang bayi juga nggak ada. Bener-bener bingung. Di situ aku bangun kayak perut gue kempes. Anak gue mana gitu kan, gak ada suster, gak ada dokter, suamiku juga gak ada. Aku mau nyari handphone aku gak kuat berdiri, itu sakit banget, dari pinggang ke bawah tuh sakit banget, mau diraih tapi gak bisa, gak nyampe, aku gak kuat. Aku paksa kan, aku ambil handphone aku lowbat, bener-bener mati total. Aku bingung, aku nangis. Terus disitu sempat kepikiran sih, anak gue selamat kan ya gitu kan, soalnya kok anak gue gak di samping gue gitu kan, udah selesai persalinan. Aku berusaha untuk relax, positif lady, positif. Aku berdoa sama Allah, gue percaya anak gue selamat, gue percaya Kai masih ada gitu kan, kayak lagi di ruangan baby mungkin. Sampai akhirnya suster datang, oh kamu udah sadar ya, yuk kata Dejo Budeska, bilang Dejo Budes. Emang kondisinya baik-baik aja sih, kayak cuman kram aja dari area pinggang ke bawah. Aku penasaran, aku nanya bayi aku mana. Di situ udah bahasa aku udah acak adul, kayak campuran Inggris sama campuran Jepang, ya bodo amat dia ngerti kayak enggak, kayak yang penting aku nanya dulu deh, sih mas sayang, my baby desu deska gitu kan. Terus dia bilang baby katanya gitu kan. Terus aku jawab lagi pakai bahasa Inggris, yes my baby. Terus dia kayak bingung gitu, waduh kacau nih, oh dia nggak bisa jawab ya. Aku pastiin lagi, dia juga deska. Akhirnya dia jawab, dia coba des, baik-baik aja kok gitu kan. Sekarang lu istirahat aja dulu. Itu udah malam ya, udah sore ke malam kalau nggak salah. Aku juga tidur itu udah nggak tenang banget sih. Soalnya aku tidur dalam keadaan bertanya-tanya, gue kenapa, anak gue mana gitu loh, suami gue kenapa nggak di samping gue juga gitu kan. Terus paginya udah dateng, gak tau kenapa pas udah dateng, aku seneng banget. Aku peluk dia, aku bilang kayak mana gitu kan. Di situ udah cuman diem sambil ngasih unjuk foto. Ya ampun, itu sedih banget sih. Udah ngasih unjuk foto, itu kayak badannya udah kena selang gitu, selang banyak banget di badan dia, sampai ke kepala dia itu selang semua, hidung dia juga selang, diinfus. Aku bilang kayak kenapa gitu, dia bilang Lady tenang dulu, tenang ya, kayak baik-baik aja kok. Kayak sempet biru pas lahir gitu kan, dia kurang oksigen. Kenapa aku kurang oksigen? Akhirnya udah bilang Lady kejang-kejang sayang, Lady tuh pingsan, kita gitu kan. Tengah-tengah persalinan tuh Lady kejang-kejang, kaki Lady lurus dan si kayak kejepit, kepala Kai itu ternyata udah keluar. Dan aku lagi kejang-kejang, pas kejang-kejang aku katanya ngeluarin busa, udah berbusa aku langsung pingsan, nggak sadar. Bayangin, aku pingsan, kepala Kai udah keluar. Dia kesiksa dong gara-gara gue. Kepalanya udah keluar tapi kejepit, kepalanya udah keluar tapi aku tiba-tiba kejang-kejang di situ pingsan. Ini berdasarkan cerita udah ya, udah bilang Lady nggak sadar gara-gara tekanan darah Lady tinggi, Lady kejang-kejang. Saat itu aku langsung dilariin ke rumah sakit yang lebih besar. Untungnya rumah sakit yang lebih besar itu depan belakang sama rumah sakit persalinan aku. Jadi
kayak cuma 5 menit doang aku dipanggilin ambulan dari rumah sakit Persalinan ke rumah sakit yang gede. Itu selama di ambulan si Kai itu masih kejepit. Ya udah pas udah dibawa ke ke rumah sakit yang lebih besar, situ udah cerita aku ditanganin sampai 8 dokter dan ditanganin sampai 12 suster. Aku diceritain sampai yang kayak langsung pusing gitu loh. Oh, kok persalinan gue sampai sekacau itu ya gitu kan. Udah juga sempat bilang sih, dok sesar aja sesar gitu, operasi aja operasi. Dokternya bilang nggak bisa karena kepala Kai udah keluar, jadi harus tetap normal gitu kan lahirnya. Jadi si Kai ini keluar dengan cara perut aku didorong-dorong sama dokter. Itu berdasarkan cerita udah ya, perut aku didorong-dorong sama dokter. Jadi yang bikin lama persalinan aku itu dari jam 5 subuh udah pembukaan 8, Kai baru lahir di jam 12 siang. Itu karena memang di tengah-tengah persalinan aku ada masalah, aku kejang-kejang dan pingsan. Kai lahir biru, kurang oksigen, jadi dia langsung masuk ke tabung inkubator. Ya udah kayak gitu ya persalinan aku. Dan setelah itu juga Kai nggak bisa langsung keluar, Kai langsung masuk ke ruang NICU. Kai juga bukan dirawat di rumah sakit tempat aku dirawat. Jadi aku selama dirawat 5 hari di rumah sakit itu aku nggak sama Kai, aku beda rumah sakit. Aku tiap malam nangis mikirin kayak Kai baik-baik aja kan, dan udah ngasih tahu informasi perkembangannya Kai. Tapi tetap aja sih aku ngeliatnya kayak sedih banget gitu, seorang bayi yang baru lahir udah harus ngalamin yang kayak gitu, masuk ruang NICU dan dalam tabung inkubator. Terus ada di hari keberapa gitu aku dirawat, udah izin sama dokterku, Lady boleh keluar sebentar nggak ke rumah sakit Kai, dia belum ketemu anaknya gitu. Akhirnya dokter ngizinin, ya udah aku ketemu sama Kai. Tapi pas aku ketemu sama Kai itu Kai udah nggak di dalam tabung inkubator lagi sih, udah di tempat bayi pada umumnya lah. Aku ketemu ngeri gitu, banyak selang. Saat itu main rumit ya situasinya, karena yang berjuang bukan cuma aku doang, aku berjuang di situ untuk ngeluarin Kai. Kai juga berjuang di situ untuk mempertahankan diri dia sendiri, apalagi baru lahir dia kekurangan oksigen. Dan di situ udah sih yang di situasi itu mungkin dia yang paling, dia juga ngerasain kacau. Istrinya di mana, anaknya di mana, dia harus bolak-balik dari rumah sakit aku ke rumah sakit Kai gitu kan. Di sela-sela itu dia juga harus mikirin kerjaan dia. Dan yang paling kacaunya lagi, itu kita cuma bertiga guys. nggak ada keluarga di sini yang bisa nenangin hati dia kan saat itu. Dia mau ngadu kemana, nggak ada siapa-siapa di sini. Aku di rumah sakit A, Kai di rumah sakit B gitu kan. Dan udah pulang nggak bawa istri, nggak bawa anak, pulang sendirian. Mungkin dia makan juga nggak nafsu kali, karena dia cuma bisa nelfon orang tua aku juga sempat panik. Ya udah itu sih aku kasihannya sama udah itu. Jadi di situ udah memang berusaha tegar gitu dia. Kita bertiga di sini yang berjuang. Aku berjuang untuk ngelahirin Kai berjuang untuk mempertahankan diri dia sendiri, dan udah berjuang untuk kita berdua. Ya kalau dipikir-pikir ya, kalau ingat itu lagi sedih banget sih. Kai dirawat sekitar 11 hari di ruang NICU. Cuman memang perkembangannya dari hari ke hari makin baik sih, makin bagus. Aku dan Uda juga selalu datang Kai sampai diajarin cara mandiin, cara ganti popok, diajarin menyusui, posisi menyusui yang benar gimana, dikasih tahu aku harus makan ini itu biar nasiku lancar segala macem. Kayak udah sembuh. Aku pikir udah selesai, perjalanan aku masih panjang. Perjalananku ada lagi setelah pulang. Hampir nyaris kena baby blues sih. Ya bayangin aja gimana nggak hampir kena baby blues ya. Aku nggak ada yang bantuin. Udah mulai kerja, aku cuma berdua sama Kai. Aku nggak tahu apa-apa tentang bayi. Untungnya sih aku masih bisa ngandelin diri aku sendiri ya. Walaupun aku memang di tengah-tengah ngerawat Kai itu aku kayak cuma bisa nangis. Aku kurang tidur. Aku kayak bingung gitu, kayak apa yang salah dari Kai itu, kayak aku mesti nyari tahu ini Kai kenapa ya, kok dia begini kan. Berjalan 2 minggu doang ternyata. Kai cuma 2 minggu doang sama aku di rumah. Setelah itu ada masalah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Aku ngerasa kayak Allah sayang sama aku, Allah sayang sama Uda, Allah sayang sama Kai. Kita dikasih bertubi-tubi masalah yang sebenarnya ada hikmahnya ya semuanya. 2 minggu setelah tinggal sama aku, si Kai ini nyusunya terlalu muntah. Aku pikir dia gumoh, tapi pas diperhatiin lagi, kok muntahannya ini nyembur dan banyak, bener-bener bukan kayak gumoh. Sedangkan pas aku searching, gumoh itu kayak cuman air liur aja, air liur yang tapi yang keluar susu gitu. Tapi ini bener-bener muntah yang gimana sih, nyembur kayak air mancur gitu. Namanya feeling ibu ya. Disitu aku udah main feeling aja. Aku bilang sama Uda, kita harus cek nih ke dokter gitu. Cek ke dokter,
Kai di ronsen, lambungnya sih pas dilihat hasilnya baik-baik aja. Cuman pas dokternya nanya jenis muntahnya nyembur ya, padahal aku belum bilang kalau muntahnya itu nyembur. Aku cuma bilang muntahnya banyak. Karena dokternya ngomong kayak gitu ya aku bilang dong iya nyembur gitu kan. Akhirnya dokternya di situ sempet curiga, dia bilang oke, kita ngelakuin tes lagi, tes dalam lagi ya. Akhirnya perutnya Kai itu di USG, dilihat dalamnya sekitar 1 jam lebih diperiksa kayak gitu, lumayan lama banget. Sampai akhirnya dokternya ngasih penjelasan kalau Kai mengalami sakit ini. Itu sakit di mana pintu antara usus dan lambungnya itu menyempit. Jadi susu yang dia minum mengalir ke lambung dan keterima ke ususnya itu cuma sedikit, bener-bener sedikit banget. Jadi yang di lambung balik lagi keluar. Aku bilang sama dokternya, terus gimana biar Kai sembuh? Dokternya bilang operasi. What? Kayak belum sebulan umurnya, kayak harus operasi. Aduh, aku nggak tahu deh. Di situ kayak pikiran aku kacau lagi. Di situ kan aku udah berusaha tahan nangis, kayak nggak ada jalan lain emang selain operasi. Udah nanya ada jalan lain nggak selain operasi, dokternya bilang ada obat, tapi saya nggak jamin itu bisa langsung sembuh, dan itu harus konsumsi obat itu bisa sampai 6 bulan lebih gitu kan. Udah sempet nanya sih, jadi diantara pilihan itu mana yang terbaik? Dokternya bilang operasi yang terbaik. Akhirnya aku berunding sama aku bilang yaudah deh operasi aja nggak apa-apa. Tapi di situ aku kacau, aku cuma bisa nelfon mama, nelfon papa, aku kabarin kalau Kai masuk rumah sakit lagi. Yang bikin aku sedih itu sebenarnya selain Kai di operasi, dia dari lahir itu nggak sama aku. Setelah lahir dia masuk rumah sakit 11 hari dirawat di ruang NICU. Setelah itu dia sama aku baru 2 minggu. Bener-bener baru sebentar dia sama aku udah harus masuk rumah sakit lagi. Itu yang bikin aku sedih. Dan besoknya dioperasi, dan ini dia setelah dioperasi, tangan dia ngegenggam tangan, megang jari aku, dan tatapan dia itu nggak lepas dari aku, dari tatapan mata, kayak sambil bilang sakit bun, sakit, kayak habis operasi, perut kayak sakit bun. Seolah-olah mata dia kayak ngomong kayak gitu ke aku. Dan setelah itu dokter bilang sih kayak boleh pulang asal berat badan dia naik gitu kan. Tapi nggak naik-naik guys, kayak udah dirawat sekitar 4 hari nggak naik-naik, dan aku udah stres di rumah sakit. Awal rumah sakit emang nggak enak kan ya, karena syaratnya cuman bilang kayak harus berat badan naik dulu biar baru boleh pulang. Ya udah bilang lah, sekarang gimana berat badan anak saya mau naik kalau istri saya stres? Coba kalau pulang mungkin asinya akan lancar lagi karena hawa rumah ya udah enak. Dokternya mengiyakan sih, dia bilang ya juga sih, yaudah saya izin dulu deh sama dokter operasinya Kai. Kira yaudah diizinin pulang tuh dengan syarat Kai harus tambah sufor. Yaudah demi Kai aku nurut aja. Jadi guys, Kai nggak asi eksklusif, dia campur sufor, it's okay. Yang penting Kai berat badannya naik, dia sehat, aku campur asi iya, sufor iya. Terus mamaku datang sama mama mertuaku datang. Jadi selama aku pulang ngerawat Kai, aku juga dibantu sama mama. Ternyata perjalanan persalinanku lumayan sulit, butuh orang tua banget sih emang kalau habis lahiran. Tadinya aku sama Uda tuh berpikir kayak kita bisa ngelewatin ini berdua. Udah mungkin sadar juga kali ya aku butuh bantuan. Udah juga ngerasa butuh bantuan. Akhirnya kita datengin mamaku, datengin mama mertuaku. Mulai dari situ mah baik, asiku mulai lancar karena mama di sini selalu masakin aku makanan yang enak-enak biar asi aku lancar. Tapi tetap sih disambung sama sufor karena memang itu permintaan dokter. Aku nurut aja demi kebaikan Kai, karena kan emang udah dilihat kan hasil segala macamnya, dokter tahu apa yang dibutuhin Kai, jadi aku nurut aja. Ya udah tuh guys, belum lagi udah tiap bulan menjelang setelah aku lahiran itu selalu ada kerjaan keluar kota. Aku selalu ditinggal, mau nggak mau aku harus datengin orang tua untuk nemenin aku kan. Terus sekarang udah baik-baik aja, udah sehat alhamdulillah. Kai juga berat badannya udah naik. So guys, hikmah yang aku ambil adalah aku jadi lebih kuat, jadi lebih belajar bersyukur, jadi bisa lebih tabah, jadi bisa lebih sabar gitu kan. Terus aku juga sama udah jadi makin kompak. Aku jadi sama udah jadi makin banyak ilmu baru tentang anak dan parenting. Di 1 bulan pertama aku udah cukup belajar mandiri lah ya, rasain ngurus anak berdua doang sama udah tanpa bantuan. Oke, guys, itu dia cerita persalinan aku pasca lahiran pula aku ceritain. Terus dukanya yang aku jalanin bareng udah berdua untuk selama urus Kai. Halo guys, ini dia Kai-Kainya. Sehat kan? Alhamdulillah. Saya hai sama teman-teman bunda. Konnichiwa, tomodachi. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan doain aku terus, aku udah dan baby Kai sehat selalu. Makasih semuanya udah pada setia nungguin video aku. Share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa jadi informasi yang bermanfaat buat mereka. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.